Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica dari kelas 12/6, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rata-rata dan ragam distribusi binomial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Rata-rata distribusi binomial adalah rata-rata dalam konteks distribusi binomial yang mana sering juga disebut dengan nilai harapan atau expected value. Yang kedua, ragam adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar atau menyebar data hasil percobaan dari nilai rata-ratanya atau ukuran penyebaran. Yang kedua, syarat percobaan. Yang pertama, ada N percobaan tetap. Yang kedua, percobaan saling bebas atau independen. Yang ketiga, setiap percobaan hanya memiliki dua hasil yang memungkinkan sukses atau gagal. Yang keempat, probabilitas sukses P pada setiap percobaan. Yang ketiga, rumus rata-rata mean, yaitu rumusnya mean sama dengan N kali P. N sama dengan banyaknya percobaan. Yang kedua, ragam atau variance, rumusnya ragam sama dengan N kali P kali Q. P sama dengan probabilitas sukses, Q sama dengan 1 kurangi P sama dengan probabilitas tidak sukses. Yang ketiga, simpangan baku atau standard deviation. Rumusnya ragam sama dengan akar N kali P kali Q. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Jenny Putri Ayu Nasuti. Kali ini aku akan membahas contoh soal distribusi binomial, subbab, rata-rata, dan ragam distribusi binomial. Nah, di sini aku punya soal. Dalam suatu permainan, seorang pemain melempar dadu 6 sisi sebanyak 12 kali. Pemain mendapatkan 1 poin sekali muncul angka 6. Tentukan yang pertama rata-rata dan ragam skor pemain. Yang kedua, jika pemain mendapat lebih dari 4 poin, apakah hal itu termasuk di atas rata-rata? Jelaskan dengan alasan matematis. Di sini kita pertama-tama ditulis diketnya dulu. N adalah banyak percobaan sebanyak 12 kali. Lalu ada P. P adalah peluang kejadian sukses. Peluang kejadian sukses yaitu pemain mendapatkan 1 poin setiap kali muncul angka 6. Jadi P-nya adalah 1/6. Terus ada Q. Q-nya mencari Q memakai rumus 1 min P, yaitu 1/1/6. 5/6. Jadi Q-nya ketemu 5/6. Nah, di sini kita akan mengerjakan nomor 1 dulu. Mencari rata-rata dan ragam skor pemain. Yang pertama kita mencari rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah N kali P sama dengan kita masukkan N-nya 12, P-nya 1/6. Ini kita bisa coret. Hasilnya 2. Jadi 2 kali 1, 2. Nah, yang kedua kita mencari ragam. Rumus ragam adalah Q kuadrat sama dengan rata-rata dikali Q. 2 dikali 5/6. Ini bisa kita coret. Hasilnya 5/3. Atau kita ke akar 1,67, yaitu jadinya 1,30. Nah, soal yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika pemain mendapatkan lebih dari 4 poin, apakah hal itu termasuk di atas rata-rata? Rata-ratanya yaitu 2 poinnya setiap pemain mendapatkan 4. Jadi 4 lebih besar dari 2 sebagai rata-rata. Di mana berarti dia tidak termasuk ke dalam
di atas rata-ratanya. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, aku Kaila Nafisa Ramadhani. Di sini aku akan ngejelasin subbab rata-rata dan ragam distribusi binomial dari materi distribusi binomial. Nah, di sini aku akan ngejelasin soal bagian B. Sebuah perusahaan lampu bohlam mengklaim bahwa 95% produknya tidak cacat. Nah, 95% ini akan masuk ke probabilitas. Kenapa? Karena produknya nggak cacat nih. Jadi kita tulis dulu P sama dengan 95%. Kita ubah ke desimal jadi 0,95. Untuk memastikan klaim tersebut, seorang pengawas mutu mengambil sampel 20 bohlam secara acak dari hasil produksi hari itu. 20 bohlam secara acak. Nah, teman-teman, di sini kan udah disebutin nih secara acak. Maka dari itu kita nantinya akan pakai rumus kombinasi. 20 bohlam itu tadi termasuk ke N. Lalu, jika ternyata perusahaan ingin mengetahui rata-rata dan ragam jumlah bohlam yang tidak cacat serta peluang bahwa jumlah bohlam tidak cacat lebih dari 18, maka pertanyaan yang pertama, tentukan nilai rata-rata mu dan ragam dari banyaknya bohlam tidak cacat. Kita pertama bakalan hitung yang rata-rata dulu ya. Rata-rata. Rumusnya rata-rata itu mu sama dengan N kali P. N tadi itu 20. 20 kali probabilitasnya itu ada 0,95. Hasil dari 20 kali 0,95 itu 19. Jadi rata-ratanya atau mu itu ada 19. Lanjut ke kita hitung ragamnya. Rumus ragam itu N kali P kali Q. Atau bisa juga mu kali Q. Nah, Q karena tadi di soal itu nggak ada, jadi kita hitung dulu Q-nya ada berapa. Rumus Q itu sama aja kayak 1 min P, probabilitas. Nah, kita kurangin aja. 1 dikurangin 0,95. Hasilnya 0,05. Nah, ini Q-nya ya, teman-teman. Jadi di sini mu-nya tadi ada 19. 19 kita kalikan Q. Jadi kita kalikan 0,05. Nah, hasilnya 19 kali 0,05 itu 0,95. Ini ragamnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hitung peluang bahwa lebih dari 18 bohlam tidak cacat. Kita kerjain yang B. Karena tadi disebutin ada lebih dari 18 bohlam yang tidak cacat, berarti ada sekitar 19 atau 20 bohlam yang nggak cacat. Kita hitung peluangnya. B berarti X lebih dari 18. Kita hitung dulu yang 19. Rumusnya itu ada NK kali P pangkat K dikali Q N min K. Nah, cara ngitung NK itu N faktorial per
N min K kali K faktorial. Nah, ini rumusnya ya. Terus tinggal kita masukin aja angkanya. N-nya 20, K-nya karena kita mau cari 19, berarti K yang di sini itu kita isi 19. Dikali peluangnya 0,95 pangkat 19 dikali 0,05 pangkat 1. Kita jabarin aja. 20 faktorial per 20 min 19 kali 19 faktorial 0,95 pangkat 19 jadi 0,37735 dikali 0,05. Ini jadinya 20 kali 19 faktorial per 19 faktorial 0,37735 0,05. Nah, ini bisa kita coret-coret. Jadi hasilnya itu 0,37735. Nah, ini untuk yang 19, lebih dari 19. Selanjut kita hitung yang lebih dari 20. Rumusnya sama, langsung kita masukin aja. N-nya 20, K-nya 20 dikali 0,95 pangkat 20 dikali 0,05 pangkat 0. Karena 20 kurangi 20 sama dengan 0. Lanjut kita jabarin. 20 faktorial per 20 faktorial dikali 0,95 pangkat 20 itu 0,35848 dikali 1. Kenapa 1 di sini? Karena di sini 0,05-nya pangkat 0. Apapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi di sini 0,05 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini 20 faktorial bisa kita coret. Jadi hasilnya 0,35848 untuk yang lebih dari 20. Terus lanjut kita cari yang lebih dari 18 tadi, itu kita jumlahin aja. Di P lebih dari 18 itu ditambah 20. Tadi yang P19, 19-nya itu 0,37735. Taruh sini. Kita tambah hasil dari P20-nya. Jadi hasilnya itu ada 0,73583. 3583. Kita kalikan 100% buat nyari berapa persennya. Hasilnya 73,6%. Peluang lebih dari 18 sekitar 73,6%, teman-teman. Selanjut kita kerjakan yang terakhir.
Jelaskan apa arti hasil tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Nah, jadi hasil tersebut dalam konteks kehidupan nyata itu, jika kita lihat dari persen yang udah kita dapat, dari peluang lebih dari 18 itu, berarti kualitas yang dimiliki Bohlam yang lebih dari 18 itu bisa kita katakan bagus. Nah, kira-kira segitu penjelasan dari aku. Terima kasih. Mau injak, apa mungkin karena kenapa sakit hati sampai bilang kita orang paling benci. Yang saya cuma